Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Za. Di video kali ini kita mau update informasi tentang Kiva Network. Belakangan banyak teman-teman yang nanyain soal gimana sih Kiva Network sekarang? Apa yang terjadi dengan Kiva Network? Apakah Kiva Network berpotensi menjadi scam? Layak enggak sih private sale-nya buat dibeli? Lanjutin aja apa enggak sih bang penambangannya? Nah, kita bakal perjelas dan pertegas semua pertanyaan itu di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan ya, seperti biasa, Bang Za bakal berikan informasi itu apa adanya, dan kalau memang bagus ya bagus, kalau memang jahat ya jahat, dan kalau memang scam ya scam. Beberapa bulan yang lalu Bang Za tuh membahas Kiva Network baik di channel Za Official maupun di channel Bang Za ini karena gua ngeliat potensinya itu emang bagus. Beberapa waktu menambang ya tidak ada hal yang yang berbeda daripada saat awal kita menambang. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah kebijakan baru dari Kiva Network tentang periklanan, di mana iklannya tuh nggak nanggung-nanggung kawan-kawan ya. Kalau misalnya itu iklannya cuma satu atau dua iklan, ya itu hal wajar aja. Misalnya di P Network, Interlink, Mirachain juga pakai iklan, tapi nggak segalak punya Kiva. Apalagi munculnya iklan-iklan itu tanpa konfirmasi ke komunitas. Itu keluhan pertama yang gua rasakan. Dan iya tentu teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kemudian beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, pihak Kiva Network berjanji akan memperbaiki dan mengupgrade website mereka Kiva Network atau kivanet.com. Juga berjanji akan memperbarui white paper baik itu secara visual ataupun tampilan maupun isi dari white paper bakal dipertegas dan diperjelas secara detail. Tapi yang saya lihat, bukannya makin baik atau nggak ada sama sekali upgradean, justru malah website mereka ini makin down. Lihat aja ini, untuk mengakses white papernya aja jadi susah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Kiva? Oke. Teman-teman, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Kiva Network mengaku bahwa mereka bertransisi dari layer 2 menjadi layer 1. Ya, tentu saja sebagai komunitas, itu merupakan informasi yang sangat menggembirakan. Karena dengan proyek itu menjadi layer 1, tentu saja itu akan membuatnya berpotensi. Bisa punya blockchain sendiri, terus tokennya biasanya bisa menjadi gas, dan lain sebagainya. Nah, indikasi kecurigaan tuh mulai muncul ketika mereka mengadakan private sale, ngadain promo buat beli token Kiva-nya secara privat tanpa adanya pertimbangan buat meminta pendapat ke komunitas. Ini menurutku hal yang aneh gitu loh. Yang semula kita nambang gratis pakai iklan, tiba-tiba ada private sale semacam ini yang sama sekali nggak dicantumin di white papernya. Harusnya mereka harus ubah dulu white paper, baru ngerjain kalau memang harus ada private sale. Tanggal 25 kemarin mereka mengatakan bahwa karena respon yang antusias untuk mengelola pendukung awal dengan lebih baik, kami sekarang merilis formulir aplikasi penempatan privat kepada komunitas. Jadi mereka mengadakan sebuah POM untuk orang yang mau beli token mereka. Terus aduh parah sih. Mereka memprioritaskan orang-orang yang mau beli token mereka. Bahkan kita-kita penambang gratisan hampir nggak digubris sama sekali. Nggak ada penjelasan. Nggak ada updatean informasi mengenai hal itu di beberapa minggu terakhir. Yang mereka bahas hanya private sale, dan private sale. Mereka bilang, kami mengucapkan selamat kepada mereka yang telah diterima di babak ini. Partisipasi awal Anda menandai langkah penting dalam perjalanan membangun infrastruktur yang terdesentralisasi. Dia bilang transparan bersama Kiva. Harga token 0,03 USDT per Kiva. Mata uang yang diterima yaitu USDT dengan jaringan ERC20 kalau orang mau beli private sale-nya. Terus jumlah langganan minimum 50 USDT. Jadi dikasih ambang batas minimum kalau mau beli. Mereka juga kasih informasi semacam iming-iming jadwal distribusi token. 50% token akan didistribusikan dalam waktu 15 hari setelah berakhirnya penempatan pribadi. Dan anehnya, mereka nggak ngasih waktu tenggang penempatan pribadi atau private sale itu bakal berakhir. 10% akan dibuka 30 hari setelah sistem perdagangan internal diluncurkan. Pertanyaannya juga, kapan perdagangan internal itu akan diluncurkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, apakah Kiva Network ini berpotensi scam? Sejauh pengamatan saya untuk sampai saat ini, kayaknya Kiva Network bakalan scam. Karena dari beberapa janji-janji mereka, itu nggak bisa mereka penuhin. Buat meyakinkan komunitas, mereka cuma nge-share semacam surat izin dan legalitas gini. Harusnya mereka tuh kalau memang serius, mereka tuh ngadain semacam AMA atau diskusi secara terbuka di Twitter buat nampung semua pertanyaan komunitas.
tapi nggak ada sama sekali. Ya kalau kecewa sih ya pasti kecewa, apalagi kita yang menambang, yang bela-belain check-in setiap 24 jam ngumpulin poinnya, lantas mungkin berakhir dengan scam. Ya begitulah kita menggarap airdrop, kadang-kadang ya kita kena yang scam, kadang-kadang kita JP juga. Terus kalau misalnya pertanyaan teman-teman apakah Kiva Network layak untuk dilanjutkan penambangan gratisnya atau tidak, maka saya akan jawab tetap Dior, tetap kita pantau. Kalau misalnya kalian mau check-in ya check-in, tetap klaim tokennya. Kalau memang nggak mau ya ingatkan aja akunnya, siapa tahu mungkin nanti regulasinya berbeda, atau mungkin setelah private sale ini memang ada khusus untuk kita penambang gratisan itu untuk TGE-nya. Tetapi kalau misalnya pertanyaan kalian adalah, Bang, gimana kalau kita beli private sale-nya dengan harga 0,03 per Kiva itu? Saya tidak menyarankan dan tidak merekomendasikan sama sekali. Jangan membeli koin private sale dari Kiva Network. Karena menurut pengamatan Bang Za ini sangat tidak transparan. Kolom komentar setiap postingan Kiva Network juga dibanjiri oleh komentar-komentar dari komunitas. Iya, tidak lain mereka mengeluhkan dan merasa dibohongi gitu. Banyak yang bilang scam, scam alert, dan lainnya. Ya, ini benar-benar mencurigakan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah terlanjur nambang gratisan sejak awal dan udah ngumpulin poinnya, kalau mau dilanjutin ya lanjutin tetap Dior. Kalau memang nggak dilanjutin, ingatin aja akunnya. Siapa tahu di kemudian hari proyeknya masih bisa berlanjut dan memang bener-bener bisa ngasih sesuai harapan kita. Sejauh ini itu saja yang bisa Bang saya sampaikan tentang Kiva Network, dan mohon maaf kalau misalnya informasi ini mengecewakan kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Gua Bang Za, sampai jumpa pada video selanjutnya.